Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan mereview jurnal yang disusun oleh Rilo Eka Revayana dari Fakultas Hukum Universitas Semarang mengenai pemidanaan terhadap pelaku perbarengan tindak pidana pemerasan dalam jabatan. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pertemuan ke-6 oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Delik perbarengan merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi karena pada hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang atau samenloop van strafbaarfeiten. Samenloop atau konkursus dapat diterjemahkan dengan kata gabungan atau perbarengan. Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, di mana tindak pidana yang pertama kali belum tentu dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana yang berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Bentuk-bentuk dari perbarengan tindak pidana yaitu perbarengan aturan atau konkursus idealis, perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan. Dari hasil penelitian penulis mengenai permasalahan pertama yaitu bagaimana perbarengan tindak pidana pada putusan nomor 46 pidana khusus tindak pidana korupsi 2018 Pengadilan Negeri Semarang, yaitu berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan terdakwa WR terbukti telah memenuhi syarat-syarat dari perbarengan perbuatan atau konkursus realis, yang mana sebagai syarat-syarat tersebut ialah seseorang melakukan beberapa perbuatan. Dalam hal ini, terdakwa terbukti telah melakukan beberapa perbuatan yang mana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan unsur dari pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan tersebut antara lain memaksa seseorang memberikan sesuatu, memaksa seseorang untuk membayar, dan memaksa seseorang mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, bisa berupa kejahatan dan atau pelanggaran. Jadi tidak perlu sejenis atau tidak berhubungan satu sama lain. Menurut penulis, terdakwa sudah memenuhi syarat kedua dari konkursus realis karena dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, masing-masing perbuatan itu tidak berhubungan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari korban atau target perbuatan tindak pidana dari terdakwa, yaitu para PPAT. Korban dari terdakwa tidak hanya satu orang PPAT, melainkan lebih dari 2 orang. Hal ini dapat dilihat melalui bukti surat yang didapatkan pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan maupun bukti yang ada pada persidangan. Sehingga dalam hal ini penulis sependapat dengan majelis hakim apabila terdakwa diyungtokan dengan pasal 65 ayat 1 KUHP. Lalu bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku perbarengan tindak pidana pemerasan dalam jabatan dalam putusan nomor 46 pidana khusus tindak pidana korupsi 2018 Pengadilan Negeri Semarang? Berdasarkan hasil penelitian penulis, mengingat perbuatan terdakwa terdapat unsur perbarengan perbuatan, jika melihat aturan pemberian pidana dari perbarengan perbuatan, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga, di mana aturan pidana terberat yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pidana penjara paling lama 20 tahun. Artinya, bila melihat aturan tersebut, terdakwa tidak boleh dikenakan pidana lebih dari 26,5 tahun. Hal ini bisa didapatkan karena pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan apabila ditambah sepertiga menjadi 26,5 tahun. Akan tetapi, bila melihat ketentuan pasal 12 ayat 4 KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara
selama waktu tertentu, sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Yang artinya, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak boleh melebihi dari 20 tahun, karena melihat terdakwa terdapat unsur perbarengan tindak pidana atau concursus realis. Jadi menurut penulis, aturan pemberian sanksi pidana yang digunakan yaitu bukan sistem absorpsi yang dipertajam karena melihat ketentuan dari bunyi pasal 12 ayat 4 KUHP tersebut. Menurut penulis, sanksi tersebut juga sudah adil bagi terdakwa karena di samping sudah melebihi dari batas minimum sanksi yang didakwakan pada pasal tersebut dan juga tidak melebihi dari sanksi terberat serta aturan pemberian sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 4 KUHP. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa sudah tepat. Artinya dirasa sudah mencapai keadilan karena mengingat perbuatan terdakwa sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta sudah merugikan banyak orang, khususnya para pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk mereview jurnal kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.